Selamat sore Tribuners, live update sore kembali hadir menyapa Anda edisi Selasa 2 Agustus 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi mengenai berbagai peristiwa di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Evan Fadli 10 tahun bocah warga desa Losarang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu meninggal dunia. Kisahnya pun viral di media sosial. Pasalnya anak dari keluarga tidak mampu tersebut mengalami sakit parah. Tulang punggungnya bengkok hingga akhirnya meninggal dunia pada Sabtu 30 Juli lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon. Ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribun News. Dapat kami informasikan ya, Evan Fadli, bocah 10 tahun, warga desa Losarang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, akhirnya meninggal dunia. Kisahnya pun viral ya di media sosial, mengingat anak dari keluarga tidak mampu tersebut mengalami sakit parah, tulang punggungnya bengkok hingga akhirnya meninggal dunia pada Sabtu 30 Juli 2022 kemarin. Kejadian tersebut dialami oleh Evan Fadli saat bermain dengan teman-temannya di sekolah saat ia duduk di bangku kelas 3 SD pada tahun 2020 lalu. Saat itu bocah tersebut di-sliding atau dijatuhkan ya, kemudian ditindihi oleh teman-temannya hingga membuat tulang punggungnya bengkok. Diketahui pula Evan Fadli ini sejak kecil mengalami kelainan pada tulang sehingga membuat kondisinya semakin parah sejak kejadian tersebut. Sejak saat itu pula Evan Fadli diketahui tidak sekolah lagi sampai dengan sekarang. Bahkan untuk berjalan bocah tersebut kesulitan. Kejadian itu baru diketahui keluarga saat melihat jalan dari Evan Fadli seperti bongkok ya. Keluarga lalu menanyakan kondisi tersebut kepada bocah itu. Setelah dipaksa, akhirnya Evan Fadli menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Untuk diketahui, Evan Fadli ini menurut keterangan keluarga merupakan sosok anak yang pendiam sehingga jarang menceritakan apapun yang dialaminya kepada pihak keluarga. Pada kesempatan itu, paman dari Evan Fadli pun menangis ya menceritakan kondisi dari keponakannya tersebut. Kondisi yang dialami Evan Fadli diakui Sodikin membuat keluarga sangat terpukul mengingat pamannya tersebut atau Sodikin ini dan neneknya yang merawat Evan Fadli sejak kecil. Ibu bocah tersebut diketahui sudah lama meninggal dunia saat Evan Fadli masih kecil dan ayahnya selalu tidak ada di rumah karena masih bekerja serabutan. Pada kesempatan itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Indramayu juga turut mendatangi kediaman dari Evan Fadli untuk mengklarifikasi berita yang beredar di media sosial yang menyebut bahwa Evan Fadli ini merupakan korban dari bullying ya oleh teman-temannya. Namun setelah diklarifikasi ternyata LPAI pun membantah soal kabar tersebut. Mengingat saat dimintai keterangan dari pihak keluarga, diketahui Evan Fadli ini walau mengalami kejadian itu tetapi masih tetap ingin bersekolah dan ingin kembali bergabung dengan teman-temannya tersebut. Di sisi lain, pihak LPI pun menyayangkan mengingat kondisi permainan anak yang membahayakan seperti sliding dan menindih temannya tersebut bisa terjadi di lingkungan sekolah. Saat dikonfirmasi pun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu mengakui kejadian tersebut. Pihaknya pun bakal menjadi bahan evaluasi ke depannya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, di mana pihak sekolah dan guru-guru diminta untuk lebih ketat lagi mengawasi anak-anak di sekolah. Di sisi lain, Disdikbud Kabupaten Indramayu juga sudah mengklarifikasi secara langsung kepada pihak sekolah tempat Evan Fadli belajar, di mana Evan Fadli ini diketahui sudah lama tidak masuk sekolah sehingga namanya pun sudah tidak tercatat sebagai murid di sana. Demikian laporan langsung dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Firda dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Handika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Koordinator LPAI Indramayu Adi Wijaya dan juga Paman Evan Fadli Sodikin. Berikut liputannya untuk Anda. Soal kasus bullying di Indramayu, benar atau tidak sih Pak? Sebenarnya ini tidak, ini hanya
pergaulan anak-anak aja, anak remaja, maksudnya anak-anak masih bawah umur, permainan. Cuman ini permasalahannya dia kebanyakan nonton di dunia media sosial yang seperti Smackdown atau apa. Tetapi kami sebagai APA Indramayu menyesalkan dalam hal tersebut, kenapa ibu guru yang sebagai pendidiknya itu kalau ada anak muridnya yang tidak sekolah lagi tidak pernah ditengok ataupun tidak pernah dikunjungi. Anak tersebut ini kejadiannya sudah hampir 2 tahun sebenarnya. Cuman viralnya di sini kan ada viral dibully ya, tetapi ini bukan dibully sebenarnya, hanya kenakalan anak-anak aja. Kecelakaan bermain. Kecelakaan anak saja. Jadi saya menghimbau kepada ibu guru, kepala sekolah untuk memperhatikan ke anak-anak tersebut. Jangan sampai terulang kembali seperti Dede Evan ini. Bergurau ya, mungkin kata ada yang tahu kayak gitu, dijongklokin terus tindihin anak sama teman-temannya, ada 3 anak. Cuman pengen tuh saya tuh kayak waktu kayak kembali kayak dahulu lagi, pengen tuh kayak pihak sekolah maupun ya semuanya lah, intinya pengen kalau ada anak sakit itu harus jenguk, jangan diem-diem aja orang. Kejadian kapan emang itu? Ya kayak udah sekitar lama ya, hampir 2 tahunan lah ibarat mah. Iya, kurang lebih lah. Awalnya itu gimana tuh kondisi fisiknya itu? Ya awal sih biasa aja, cuman dia nggak ngeluh. Nggak pernah cerita. Nggak pernah, cuman pas waktu saya pas nikah, cuman ada keganjalan lah jalannya tuh. Gimana itu jalannya? Jalannya kan kayak Perkara dugaan suap terhadap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jabar oleh Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi-saksi. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hera Kartiningsih itu menolak eksepsi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Ade Yasin dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Bandung Jalan LLRE Marta Dinata Kota Bandung pada Senin 1 Agustus. Eksepsi dari Ade Yasin tidak diterima lantaran dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK sudah sesuai, sehingga perkara Ade Yasin akan dilanjutkan ke agenda pemeriksaan saksi-saksi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa Majelis Hakim yang diketuai Hera Kartiningsih memutuskan perkara dugaan suap terhadap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jabar oleh Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dilanjutkan ke pemeriksaan. Putusan tersebut dibacakan hakim dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Marta Dinata kemarin pagi. Dalam sidang tersebut, Ade Yasin masih hadir secara online dari Lapas Perempuan Sukamiskin. Adapun dalam amar putusannya, hakim beranggapan perlu dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap fakta-fakta guna menghasilkan putusan yang adil. Salah satunya yakni terkait operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ade Yasin yang masih dipertanyakan oleh kuasa hukum Ade Yasin, serta terkait penyitaan barang bukti uang yang belum dijelaskan keterkaitannya dengan dugaan penyuapan. Melihat fakta itu, hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Dan rencananya sidang pemeriksaan saksi akan dimulai di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu 3 Agustus besok. Sementara dari kuasa hukum Ade Yasin, Dina Butar mengatakan bahwa ia akan membuktikan bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum itu tidak cermat sesuai dengan nota pembelaannya pekan lalu. Adapun dari Jaksa Penuntut Umum yang diwakili oleh Roni Yusuf mengatakan bakal menghadirkan sekitar 40 saksi dalam sidang nanti. Saksi-saksi itu berasal dari sejumlah pejabat pemerintah di Kabupaten Bogor. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar Nasmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan tampilkan Tribuners wawancara dari JPU KPK, Roni Yusuf, kemudian ada juga wawancara dari kuasa hukum Ade Yasin, Dina Larasari. Berikut liputannya untuk Anda. Setelah itu bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Menolak eksepsi itu dengan alasan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas, lengkap, dan jelas. Cermat, jelas, dan lengkap.
jam persidangan ya Bang. Pemeriksaan saksi ada berapa banyak saksi nih nanti? Dengan saksi yang akan kita hadirkan sekitar yang disampaikan majelis hakim terdahulu, kita akan melihat sekitar 35 sampai 40 orang saksi. Dan untuk sidang pertama mungkin sekitar 5 orang saksi dulu. 5 orang saksi besok nih, alat bukti dari mana aja Pak? Itu dari tadi yang juga saya sebutkan, mungkin dari orang DPKD itu. Tadi kita semua sudah mendengarkan bahwa eksepsi kita ditolak. Kami sangat menghargai sekali, menghormati putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim hari ini. Karena memang putusan sela ini kan bukan akhir dari segalanya. Karena ini kan tujuan putusan sela ini adalah untuk memperlancar persidangan. Sidang selanjutnya tadi kita sama-sama dengar bahwa akan ada pemeriksaan saksi. Nah di sini kita akan mencoba membuktikan pernyataan-pernyataan yang selama ini menyudutkan Bu Ade oleh orang tertentu. Tapi di pemeriksaan saksi ini kita yakin akan terbongkar semuanya, akan terlihat kebenaran yang benar itu. Seperti pernyataan Ihsan lagi bahwa dia tidak pernah diperintah. Karena kalau kita lihat dakwaan daripada JPU jelas-jelas hanya karena pernyataan Ihsan seperti keterangan hanya berdiri sendiri dari Ihsan. Padahal Ihsan sendiri pun di dalam BAP-nya menyatakan dia tidak pernah diperintah seperti itu. Artinya masih optimis ya? Optimis, kita optimis karena kita percaya pengadilan ini akan menunjukkan kebenaran itu. Keadilan itu nyata di Pengadilan Negeri Bandung ini. Sidang lanjutan kasus Jin buang anak Edi Mulyadi kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 2 Agustus hari ini. Sidang kali ini masih dalam agenda keterangan saksi. Dalam sidang, Edi menyatakan keberatan terhadap saksi yang dihadirkan. Saksi yang dihadirkan bernama Muhammad Asep selaku anggota digital forensik dari Mabes Polri. Saat sidang berlangsung, Edi langsung menyampaikan keberatannya kepada hakim. Pasalnya, Edi meragukan objektivitas dan independensi saksi mengingat latar belakang tempat saksi bekerja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Mario Christian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mario. Ya, selamat sore rekan Firda. Benar pada hari ini sidang lanjutan kasus Jin buang anak Edi Mulyadi kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 2 Agustus 2022. Sidang kali ini masih dalam agenda keterangan saksi. Dalam sidang, Edi menyatakan keberatan terhadap saksi yang dihadirkan. Saksi yang bernama Muhammad Asep ini merupakan anggota digital forensik dari Mabes Polri. Saat sidang berlangsung, Edi langsung menyampaikan keberatan kepada hakim. Pasalnya, Edi meragukan objektivitas saksi mengingat latar belakang tempat saksi bekerja. Menurut Edi, latar belakang saksi yang berhubungan dengan kepolisian membuat keterangannya tidak lepas dari arahan atasan. Objektivitas dan independensi dirasa Edi penting dalam persidangan. Namun melihat latar belakang saksi, ia yakin saksi tidak bisa objektif dan juga independen sebab tindakan keterangan saksi tidak lepas dari arahan atasannya. Penolakan ini juga ada sebab lain, lanjut Edi. Berdasarkan pengalamannya, hampir 6 bulan mendekam di dalam rumah tahanan, dia sudah banyak berinteraksi dengan banyak aparat dari berbagai pangkat. Menurutnya dalam interaksi antar aparat memang erat kaitannya dengan hubungan antara atasan dan bawahan. Sebagai informasi, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Edi Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Menurut Jaksa, pernyataan Kalimantan tempat Jin buang anak jadi kalimat yang dinilai menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun dari YouTube channel Edi Mulyadi, Jaksa mengatakan ada beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran. Sejumlah konten dalam dakwaan Jaksa, diantaranya berjudul Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat, di mana dalam video ini pernyataan Edi menyebut tempat Jin buang anak. Atas perbuatannya, Edi didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 156 KUHP. Sekian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Mario, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Barat menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus tindak pidana korupsi pengalihan hak hutan negara dengan fungsi lindung di Desa Tadui, Mamuju pada Senin 1 Agustus. Ketiga tersangka tersebut merupakan mantan pegawai kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Mamuju. 2 orang tersangka masih aktif menjadi aparatur sipil negara dan 1 orang sudah pensiun.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Abdul Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdul. Ya, baik rekan Firda dan pemirsa Tribunars dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus hutan lindung yang ada di Desa Tadui, Kabupaten Mamuju ini. Di mana ketiga tersangka ini masing-masing berinisial MI, MN, dan MU, di mana ada 2 orang tersangka yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala BPN Kabupaten Majene dan satunya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Pertanahan Sulawesi Barat. Dan tersangka inisial M sendiri adalah pensiunan dari pegawai pertanahan Kabupaten Mamuju, di mana ketiga tersangka ini berperan sebagai tim A yang kemudian bekerja sebagai tim survei di lokasi pada hutan lindung, di mana mereka ditugaskan untuk mensurvei lokasi, menganalisis lokasi tersebut, apakah kemudian masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak. Namun ketiga tersangka ini tidak melakukan tugasnya menjalankan tugasnya seperti apa yang diperintahkan oleh tersangka sebelumnya yang menjabat sebagai Kepala BPN Mamuju waktu itu. Sehingga tersangka ini dinyatakan ditahan oleh Kejati Sulbar pada Senin kemarin pada saat dilakukan pemeriksaan kepada 3 tersangka selama 5 jam di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Jadi tersangka ini ditahan di rutan kelas 2B Mamuju untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satreskrim Polres Bogor meringkus komplotan mafia tanah di Bogor. Pelaku berjumlah 6 orang melakukan pemalsuan sertifikat tanah percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di wilayah Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengungkapkan para pelaku ini merupakan pelaku yang menerbitkan berkas-berkas palsu serta calo yang mengurus penerbitan sertifikat PTSL tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Naufal Fauzi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Firda dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan bahwa pihak kepolisian Polres Bogor telah mengungkap terkait kasus mafia tanah yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor, dan polisi menangkap sebanyak 6 orang tersangka. Ke-6 orang tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya merupakan calo, kemudian ada juga yang bertugas sebagai yang melakukan pemalsuan berkas, kemudian ada juga oknum ASN yang terlibat dalam komplotan mafia tanah ini. Jadi kasus ini bermula ketika adanya warga yang hendak mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah ke BPN, namun oleh pihak BPN ini ditolak karena tanah yang diajukan tersebut SHGB milik perusahaan orang lain. Kemudian si warga ini didatangi oleh calo yang menawarkan bantuan untuk dibantu dibuatkan sertifikat tanah melalui program PTSL dengan biaya mencapai 25 juta rupiah per satu sertifikat. Akhirnya dari informasi ini pihak kepolisian Polres Bogor bekerja sama dengan pihak BPN atau Badan Pertanahan Nasional Bogor untuk mendalami kasus tersebut. Akhirnya terungkap dan ditangkap sebanyak 6 orang pelaku. Jadi 6 orang pelaku ini memiliki modus menggunakan sertifikat tanah milik orang lain melalui program PTSL yang masih belum diberikan kepada pemiliknya. Namun si pelaku ini menghapusnya menggunakan cairan pemutih pakaian. Kemudian data di dalam sertifikat tanah ini diubah sesuai nama-nama yang dimohonkan oleh pemohon yang mereka terima melalui calo. Dan mereka ini
sudah beroperasi sejak awal tahun 2022 dan sampai ditangkap mereka sedikitnya sudah membuat sebanyak 24 sertifikat tanah palsu atau dengan nilai mencapai 600 juta rupiah. Namun karena tanah yang dibuatkan untuk sertifikat tanah palsu ini, beberapa di antaranya berada di tanah milik orang lain, sehingga pihak kepolisian juga mendata bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kawanan mafia tanah ini mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu serentak 2022 di kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 2 Agustus atau di hari kedua pendaftaran dibuka. Pendaftaran PKN ke KPU dipimpin langsung oleh Ketua Umum PKN, Gede Pasek Suardika. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Danang Triatmojo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Firda. Ya, berdasarkan informasi dari KPU RI kemarin, parpol yang dijadwalkan hadir mendaftar hanya ada satu, yakni PKN. Sama halnya dengan partai politik lain, PKN memeriahkan kedatangannya ke KPU dengan pertunjukan musik tradisional, ondel-ondel, pengibaran bendera PKN, dan spanduk yang dibawa oleh para pendukungnya. Pada hari kedua pendaftaran ini, terpantau lebih banyak personel aparat kepolisian yang berjaga di depan pintu gerbang KPU RI. Lalu lintas kendaraan di Jalan Imam Bonjol juga mendapat pengaturan oleh pihak kepolisian agar simpatisan parpol yang berkumpul tidak membuat lalu lintas tersendat. Adapun tadi, rombongan PKN hadir sekitar pukul 13.01 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung diterima oleh Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Dermawan. Selepas menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU, Gede Pasek menyampaikan bahwa pihaknya secara yakin sudah melengkapi 100% pengunggahan dokumen pendaftaran ke sistem informasi partai politik milik KPU. Gede Pasek mengatakan mereka sudah melengkapi data syarat pendaftaran dengan perwakilan di 34 provinsi dan 501 kabupaten kota serta 5.271 kecamatan. PKN sendiri kata dia optimis dokumennya akan dinyatakan lengkap oleh KPU mengingat mereka sudah melampaui persyaratan minimal. Gede Pasek mengakui PKN memang tergolong partai baru, tapi meski masih baru, PKN disebut punya kepengurusan yang berpengalaman dalam pemilu dan perpolitikan tanah air. Diketahui sendiri, Gede Pasek merupakan mantan politisi Partai Demokrat dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Hanura. Demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika. Berikut liputannya untuk Anda. KN itu membuat 3 etape. Dari awal partai ini disiapkan, kami langsung membuat struktur 3 etape. 3 etape ini adalah etape pertama, etape lolos Kemenkumham. Etape kedua adalah lolos KPU RI, dan etape ketiga kami lolos di Parlemen Nasional dan Daerah, artinya lolos PT. Nah, hari ini kami sudah melewati dua etape. Saya satu etape sudah selesai sempurna, satu etape dalam masih proses. Yaitu kami sudah masuk ke level yang paling penting, yaitu pendaftaran. Kenapa kami katakan paling penting? Dengan sistem sipol, maka ini polanya jadi teramankan di situ. Kami menjadi yakin, kenapa? Karena semua yang kami store sudah memenuhi syarat dan diterima dalam sistem sipol KPU, sehingga 100% semua. Sehingga itulah kami pakai dasar mendaftar. Dan itu nanti dipakai untuk verifikasi administrasi kan. Nah, jadi etapa ini sudah kami lewati. Jadi kalau itu sudah berhasil nanti baru kami canangkan etapa ketiga, lolos Parlemen Nasional dan Parlemen Daerah. Jadi kami selalu berpikir bertahap. Tidak mau baru bikin partai besok udah deklarasi capres A, capres B, atau kemudian sekian persen kursi, itu kan tidak rasional. Sementara kemudian ketika mendaftar pengurusnya kurang, kami nggak mau seperti itu. Musisi asal Bali yang tergabung dalam band Superman is Dead, IGD Ari Astina alias Jering SID, bebas cuti bersyarat pada Selasa 2 Agustus hari ini. Tanpa kehadiran sang istri Nora Alexandra serta pengacara Jering, Iwayan Suardana di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Bali. Jering tampil dengan mengenakan kemeja merah kotak-kotak dengan gaya rambut klimis andalannya.
Dalam kesempatan tersebut, Jerings SID mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukungnya selama menjalani masa hukuman ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Putu Yunia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yunia. Ya, terima kasih Vita. Jadi betul sekali pada hari ini Selasa 2 Agustus 2022 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, musisi SID Jering sudah dinyatakan bebas cuti bersyarat dari lapas Kerobokan. Kebebasannya dia disambut gembira oleh sang istri Nora Alexandra dan juga pengacara. Jering dikabarkan juga akan melakukan beberapa agenda rencana setelah kebebasannya. Di antaranya akan melakukan program bayi tabung bersama sang istri, kemudian juga yang terdekat adalah melakukan honeymoon bersama sang istri. Rencananya Jering akan menyampaikan rencana bulan madunya yang akan berkunjung ke negara Turki. Selain itu, sebagai musisi juga Jering sudah merencanakan berbagai agenda konser dan juga rencana untuk merilis single terbarunya bersama grup band Superman Is Dead. Hal konser yang terdekat yang pertama adalah pada tanggal 18 Agustus nanti mereka akan merilis single baru bersama grup band SID dan juga merilis single baru bersama sang istri. Setelah itu, mereka juga akan menyiapkan konser-konser yang bertajuk masa kini atau bertajuk dengan zaman kali juga bersama SID dan juga mempersiapkan kejutan istimewa di ulang tahun SID mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Yunia dari Tribun Bali atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kerja ini, Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Angso Duo di Kota Jambi, pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Batanghari, dan pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Danang Noprianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Iya, Firda. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan atau Zulhas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi hari ini. Zulhas tiba di Jambi pukul 10.15 dan disambut oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Zulhas yang didampingi Al-Haris langsung menuju ke Pasar Angso Duo untuk melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Angso Duo. Zulhas meninjau harga minyak goreng, harga beras, harga cabai, bawang merah, dan harga ayam potong. Ia juga membagikan bahan pokok tersebut yang dibeli dari pedagang kepada pengunjung pasar secara gratis. Zulhas mengatakan hasil pantauan di Pasar Angso Duo bahwa harga bahan pokok terkendali. Kata dia, seluruh bahan pokok yang ada di Pasar Angso Duo semuanya sudah turun harganya. Jadi soal bahan pangan ini ia katakan sudah aman hingga saat ini. Selanjutnya, Mendak Zulhas bersama Gubernur Jambi melakukan perjalanan menuju PT Pratama Intercipta atau PT Nusantara Green Energy yang berada di Kecamatan Batin, Kabupaten Batanghari menggunakan helikopter. Dalam kunjungannya, Zulhas melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama perusahaan kelapa sawit PT Pratama Intercipta. Zulhas juga melakukan audiensi dengan para petani sawit di Kabupaten Batanghari. Setelahnya baru mengunjungi lokasi pabrik PT Nusantara Green Energy. Kembali ke Jambi, Mendak langsung menuju ke pabrik minyak goreng PT Karunia Tunggal Nugraha atau KTN untuk melakukan peninjauan pabrik minyak goreng di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Mendak Zulhas bersama rombongan akan kembali ke Jakarta pada pukul 17.05. Satu hal yang dijanjikan Zulhas kepada petani sawit ialah dalam 1 atau 2 pekan ke depan harga TBS atau tandan buah segar berada di harga di atas 2.000. Karena saat ini harga TBS di masyarakat atau di tingkat petani itu adalah 1.200. Ada 2 kebijakan yang diambil oleh Zulhas untuk meningkatkan harga TBS di tingkat petani, yaitu yang pertama menangguhkan pungutan ekspor sebesar $200
dan digratiskan untuk ke perusahaan tersebut, sehingga menambah biaya atau harga dari TBS itu nambah 600. Kemudian dari frekuensi pajak yang sebelumnya 1 bulan, saat ini hanya menjadi 2 minggu, yang awalnya $288 hanya menjadi $50, sehingga total penambahan harga yaitu 1.240. Jika ditambahkan dengan harga di petani saat ini 1.200 ditambah 1.240 akan lebih dari 2.000 pada 2 pekan ke depan. Itu hal yang dijanjikan oleh Zulhas kepada para petani untuk meningkatkan harga TBS di Provinsi Jambi. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas. Dari Tribun Jambi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sukabumi, Saudara. Polres Sukabumi Kota mengungkap kasus peredaran pengedar narkoba jenis sabu, ganja, dan obat ilegal tanpa resep dokter berbahaya selama 1 bulan terakhir. Ada 22 pelaku yang ditangkap, 2 orang diantaranya suami istri yakni berinisial EN, sang istri 29 tahun, dan DR 31 tahun ditangkap di rumah kontrakan yang terletak di Kecamatan Warung Doyong, Kota Sukabumi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Dian Herdiansyah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dian. Baik, terima kasih rekan Firda. Bahwa dalam 1 bulan ini Satpol Polres Sukabumi Kota menangkap 22 pelaku pengedar obat-obatan terlarang, termasuk di dalamnya berupa sabu, ganja, dan obat berbahaya dan psikotropika. Dari 22 tersangka tersebut ada 17 TKP kejadian. Yang pertama di Kecamatan Baros 1 kasus, Kecamatan Cikoli 1 kasus, dan Kecamatan Cisaat 1 kasus. Sementara Kecamatan Ciberem 2 kasus, paling terbesar di Kecamatan Warudoyong 4 kasus. Sementara di Kecamatan Citamyang 3 kasus, Kecamatan Lembersitu 1 kasus, dan Kecamatan Gunung Guruh 2 kasus, Kecamatan Sukabumi 2 kasus. Semuanya terdapat 17 perkara. Dari 17 perkara tersebut ditemukan barang bukti dengan total 1.355 butir secara keseluruhan. Adapun bila diuangkan mencapai 500 juta atau hampir setengah miliar. Dari 22 pelaku ini ada 1 pasangan suami istri yang ditangkap di Warudoyong, Kota Sukabumi, diduga pengedar sabu. Kemudian ataupun modusnya mereka sistemnya sistem tempel kepada pelanggannya. Adapun pasal yang ditersangkakan yakni ancamannya 12 tahun hingga 15 tahun penjara. Secara lengkapnya akan disampaikan oleh Kapolres Sukabumi Kota AKBP SC Jena. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Dian dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Sukabumi Kota AKBP SY Zainal Abidin. Berikut liputannya untuk Anda. Usia 17 sampai 20 tahun, sejumlah 10 orang. Kemudian berada di usia antara 26 sampai dengan 30 tahun, sejumlah 3 orang. Dan di atas 30 tahun, 2 orang. Untuk TKP semuanya tersebar secara rata. Namun demikian ada 1 kecamatan yang cukup menonjol, di mana terdapat 4 kasus yang kemudian berhasil diungkap di kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Warudoyong. Adapun barang bukti yang kemudian berhasil diamankan oleh Sat Narkoba, untuk sabu seberat 82,43 gram, kemudian ganja seberat 68,9 gram, obat-obat berbahaya dari berbagai merek sejumlah 61.000 butir, kemudian psikotropika sejumlah 1.300-an butir. Dari barang bukti tersebut kalau kemudian kita uangkan, maka kemudian akan menyentuh di angka hampir mendekati 500 juta rupiah. Dan dari hasil pengungkapan ini, Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota telah berhasil kemudian menyelamatkan warga masyarakat dari peredaran barang haram ini sejumlah 40 ribuan jiwa. Adapun modus yang digunakan oleh para pelaku atau para tersangka
di mana menerapkan terhadap para tersangka yang tentang pasal 111 ayat 1, kemudian 112 ayat 1, 112 ayat 2, 114 ayat 1 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun sampai dengan seumur hidup. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap seorang pria yang menghilang saat menyuluh ikan di perairan selatan air Cina, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Pada Minggu 31 Juli lalu, merupakan hari di mana pria bernama Isak Kove, 56 tahun, warga desa Tasikona ini melaut hingga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, Iputu Sudayan, menyampaikan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang menerima informasi bahwa satu orang belum kembali saat menyuluh ikan di perairan selatan air Cina, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese pada 31 Juli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Ray Rebon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ray. Halo rekan Ray. Rekan Ray bisa mendengar kami dari studio? Halo Firda. Ya, silakan rekan Ray. Baik, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Dari Kupang NTT dapat saya laporkan bahwa tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap seorang pria yang menghilang saat menyuluh ikan di perairan selatan air Cina, Desa Tasiknona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Isak Kove Mnuke, pria 56 tahun, warga desa Tasikona ini pada Minggu 31 Juli sekitar pukul 19 WITA hendak menyuluh ikan di perairan selatan air Cina. Namun nasib naas menimpa di mana pria ini sempat menghilang dan dilakukan pencarian sehingga dievakuasi dalam keadaan tak bernyawa. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, Iputu Sudayan, menyampaikan pada hari Senin 1 Agustus 2020 sekira pukul 16.40 WITA, pihaknya menerima informasi tersebut bahwa telah terjadi kehilangan salah seorang warga yang belum kembali saat menyuluh ikan di perairan selatan air Cina di Desa Tasiknona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Tepatnya pada hari Minggu 31 Juli 2022. Kata dia, upaya pencarian pun telah dilakukan oleh keluarga dan warga sekitar. Namun sampai pagi hari korban belum dapat ditemukan. Ia pun mengatakan bahwa jam 7 pagi atau tanggal 1 2022, 7 orang atau satu tim yang berjumlah 7 orang diterjunkan ke lokasi kejadian menggunakan trek personel Rescue DMX dilengkapi palsar laut dan peralatan lainnya menuju lokasi. Lanjut disampaikannya bahwa tim tersebut akan menempuh jarak 36,6 km dari kantor hingga ke lokasi tersebut untuk dapat melakukan pencarian dan mengevakuasi korban. Lanjut disampaikannya bahwa pada pukul 11 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Dari evakuasi tersebut, ia pun berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi SAR tersebut di Desa Tasiknona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Dan ia berharap agar kemitraan serta sinergitas yang telah terjalin dapat terus berkembang agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ke depan, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, dapat dijalankan dengan lebih baik. Demikian, Firda.
Baik, terima kasih rekan Ray dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepolisian Resort Polres Sika menangkap seorang nelayan berinisial H atas dugaan kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak Senin 1 Agustus. Kapolres Sika KBP Nelson Felipe Dias mengatakan penangkapan tersebut berawal dari informasi warga Desa Waturia yang menyebutkan adanya praktik penggunaan bahan peledak. Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian mendatangi tempat kejadian dan mendapati 9 botol bahan peledak siap pakai dari perahu milik H. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik, selamat sore rekan Firda dan sahabat Tribuners di mana saja Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa pihak Polres Sika melalui tim Polres Sika berhasil menangkap seorang nelayan yang diduga menangkap ikan di perairan Flores menggunakan bahan peledak. Dan adapun beberapa barang bukti yang disita berupa 9 botol bahan peledak dan juga pemantik serta beberapa perlengkapan lainnya. Adapun kejadian ini dilakukan Polres Sika, ditangani Polres Sika pada tanggal 21 Juli 2022 setelah mereka menerima laporan dari warga di Waturia terkait dengan aktivitas nelayan yang berinisial H dalam menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Dan merespons laporan dari warga, tim Polres Sika turun ke lapangan terutama ke TKP dan menangkap pelaku berinisial H. Adapun saat ditangkap, pelaku berinisial H mengaku bahwa memang barang-barang tersebut adalah miliknya dan selama ini digunakan untuk aktivitas di perairan Laut Flores bersama dengan rekan-rekannya. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polres Sika dan sejauh ini dari pihak Polres Sika dalam proses melakukan penyelidikan lanjutan terkait dengan kejadian ini. Dan adapun penyampaian dari Kapolres Sika AKBP Nelson Felipe Dias Kuntas, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak. Dan pelaku terancam 10 tahun penjara. Kemarin saat konferensi pers, pelaku juga dihadirkan di sana dan saat ini ditahan di Polres Sika. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kejadian kemarin. Terima kasih rekan Novi Fuka dari Tribun Flores atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Sika KBP Nelson Felipe Dias. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, karena ini menggunakan undang-undang darurat, ya, menggunakan bom. Ini juga kita menerima laporan dari masyarakat melapor kepada kami pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 jam 18.30 ya, di TKP-nya itu di pantai Waturia di atas kapal motor yang menggunakan ini ada BB-nya ada bom, jadi menggunakan untuk bom ikan sehingga masyarakat melapor ke kami sehingga kami melakukan penyidikan. Pasal yang kami terapkan itu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun. Sampai sehari sejumlah agenda kunjungan kerja atau kunker Ketua Umum TPPKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian diembannya di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada Senin 1 Agustus. Kunker yang dilaksanakan Ketua Umum TPPKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian bersama rombongan dari Jakarta didampingi Ketua TPPKK Kota Bitung, kemudian Sekretaris 1 TPPKK Kota Bitung Ellen Honandar, kemudian Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bitung Nurjaya Teneo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Moyongkere yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Selamat sore rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan... Halo rekan Christian.
Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, benar sekali bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022, Ketua Umum Tim Penggerak PKK atau Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Tri Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, di mana dalam lawatannya tersebut, istri dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Haji Muhammad Tito Karnavian, melakukan berbagai agenda, seperti mendatangi Posyandu Flamboyan yang ada di Kelurahan Girian Weru 2, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Di sana Nyonya Tri melakukan pengecekan, berdialog dengan kader Posyandu, dan mempertanyakan penanganan yang dilakukan oleh para kader, termasuk dengan kasus stunting yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, rombongan tim penggerak PKK Pusat didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Nyonya Rita Mantiri Tangkudung, dan Sekretaris 1 Helen Honadar Sondak, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Nyonya Nurjaya Teno Munarwin, serta Wali Kota Bitung Morris Mantiri, Wakil Wali Kota Bitung Hengki Hondandar, dan Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudi Tenok melaksanakan kunjungan ke kampung atau taman hatinya PKK di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Di sana Ibu Tito atau Nyonya Tri melihat inovasi yang dilakukan oleh pengurus dan kader yang ada, di mana mereka mengecat sepanjang jalan paving dan melakukan penanaman dapur hidup di depan rumah, dan membuat spot foto 3 dimensi. Selanjutnya rombongan mendatangi kebun dan dapur hidup hatinya PKK yang masih juga berada di kelurahan yang sama. Di sana mereka panen cabai atau rica, menanam cabai, dan makan pisang hasil dari kebun tersebut, dan melihat hasil-hasil tanaman yang diperoleh dari kebun tersebut. Dan puncaknya Ibu Tri juga melakukan temu kader pengurus PKK sekota Bitung di ruang Sarundayang Hall kantor Wali Kota Bitung. Dan menariknya, dalam kunjungan ke dapur hidup dan kebun hatinya PKK, Ibu Tri dan Ibu Rita serta Ibu Ellen menggunakan topi atau tolu yang dipakai oleh petani di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Minahasa, ketika pergi berkebun. Dan di akhir lawatannya ke Kota Bitung, Nyonya Tri melaksanakan peletakan bantuan pertama, bantuan pemerintah melalui Tim Penggerak PKK Pusat, yaitu pembangunan lapangan voli di kantor atau kepada pengurus PKK yang ada di Kecamatan Nirtemaga. Dan menariknya juga, lapangan voli tersebut diusulkan diberi nama sesuai dengan nama atlet bola voli putra asal Sulawesi Utara atau asal Kota Bitung, bernama Randy Tamamilang, yang saat ini merupakan polisi aktif berdinas di Polda Jawa Timur dan memperkuat tim bola voli Surabaya Samator, dan bersama-sama dengan tim nasional Indonesia meraih medali emas pada ajang SEA Games Hanoi, Vietnam tahun 2022. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Christian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Christian dari Ketua Umum TPPKK Pusat, Nyonya Tri Tito Karnavian. Berikut liputannya untuk Anda. Ini merupakan kunjungan kerja saya selaku Ketua Umum Pimpinan PKK, di mana saya ikut memberi motivasi kepada semua kepengurusan tim PKK nasional, khususnya di Kota Madiun Bitung ini, beserta para kader PKK sampai ke Dasar Wisma, yang saya tahu mereka telah bekerja keras dalam mensukseskan program-program PKK yang terdiri dari 10 program pokok PKK, di mana 10 program pokok PKK ini adalah kebutuhan dasar dari semua masyarakat, mulai dari pendidikan karakter kepada anak kita dan juga sampai kesehatan para ibu hamil,
Sebanyak 10 bandit bercelurit di Kota Tangerang menyerang seorang buruh pabrik untuk merampas harta bendanya pada 23 Juli dini hari. Beruntungnya mereka berhasil diamankan Polres Metro Tangerang Kota seusai melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Korban pun harus menerima luka bacok di sekitar punggungnya setelah dikeroyok 10 orang sekaligus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Ega Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Frida. Betul, dapat langsung dilakukan dari Kota Tangerang bahwa pada tanggal 23 2022 sekawanan bandit berjumlah 10 orang mengeroyok seorang pabrik buruh di kawasan Batu Ceper, Kota Tangerang, yaitu tepatnya di depan pabrik PT Lotus. Korban yang bernama Rizky ini merupakan seorang buruh pabrik yang saat itu sedang berjaga malam, yaitu shift 3, sekitar pukul 03.00 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kala itu Rizky bersama temannya tengah beristirahat dan sempat ke warung untuk membeli makanan juga minuman, dan tiba-tiba saja dari arah yang berlawanan datang sekelompok bandit berjumlah 5 motor, yang satu motornya itu diboncengi oleh 2 orang, sehingga total pelaku ini berjumlah 10 orang, yang tiba-tiba saja menodongkan sebuah senjata tajam jenis celurit ke arah Rizky dan temannya ini, yang membuat kedua korban akhirnya melarikan diri dan sempat terjatuh, yaitu korban bernama Rizky di depan pabrik tempatnya bekerja, yaitu di PT Lotus di Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Nah, untungnya saat korban Rizky ini sedang terjatuh di depan pabriknya itu, sempat terekam CCTV oleh CCTV pabrik sekitar yang akhirnya sempat viral dan juga sempat terekam di media sosial setempat, yaitu di akun Instagram. Dan pada akhirnya pada saat terjadi rekaman viral itu, Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan terhadap 10 orang yang melakukan penyerangan kepada Rizky dan kawan-kawannya. Nah, terekam dari CCTV tersebut juga bahwa salah satu korban melayangkan sebuah celurit atau senjata tajam jadi celurit itu ke arah Rizky, dan akhirnya memukul dan juga menembaskannya kepada tubuh Rizky, sehingga Rizky ini sempat dilarikan ke rumah sakit dan menderita 8 tusukan dan juga beberapa jahitan di punggung dan juga perutnya. Nah, dari rekaman CCTV tersebut akhirnya polisi berhasil meringkus 9 dari 10 pelaku bandit ini, yang dimana 7 diantaranya merupakan anak-anak di bawah umur, dan duanya merupakan dewasa yang sudah di atas 17 tahun dan tidak bersekolah. Dari 7 orang yang di bawah umur tersebut, yaitu berinisial AF, MRA, RIM, GDA, A, RS, dan RGA, DR, dan yang satu lagi masih buron, yaitu berinisial A. Kemudian yang berdewasa yaitu berinisial AF, dan FF. Dan semuanya ini merupakan sebuah geng yang dimana memang setiap kali melakukan aksinya, melakukan teror kepada para korbannya di area Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang, karena ke-9 pelaku ini ditangkap di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Saat ditanya oleh petugas, mereka juga baru pertama kali melakukan aksinya hanya untuk foya-foya dan juga untuk melakukan aksi pesta miras dari hasil rampasannya itu, yaitu berupa HP kepada para korbannya. Dan memang saat beraksi di tanggal 23 Juli 2022 itu, para korban memang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol atau minuman keras. Dan dari tindakannya itu, para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP ayat 2 dengan ancaman 12 tahun penjara. Begitu kira-kira benda yang dapat dilaporkan langsung dari Kota Tangerang. Baik, terima kasih rekan Ega atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Winugroho. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, terima kasih yang terkait di TKP di Jalan Pembangunan Batu Ceper depan pabrik Lotus ya. Jadi dari kejadian pada tanggal 23 Juli 2020, dari hasil olah TKP, kemudian dari identifikasi dari CCTV dan pemeriksaan saksi-saksi, akhirnya kita dapat identifikasi 10 orang pelaku ya. Dari 10 orang pelaku ini bisa kita tangkap sebanyak 9 pelaku, 2 dewasa dan 7 anak-anak.
di mana pada saat itu para pelaku ini naik 5 kendaraan bermotor ya. Dan pada saat ada depan TKP, para pelaku ini berhenti dan penumpangnya turun sambil membawa dan ngacung-ngacungkan celurit. Dia menuju ke warung di depan pabrik tersebut, di mana terdapat 2 orang korban, yaitu atas nama Al-Farizi dan saudara Rizky Rivaldi. Oknum bidan di Bandar Lampung meraup keuntungan dari ulahnya menggelapkan mobil rental. Kapolsek Teluk Betung Selatan Polresta Bandar Lampung Kompol Adit Prianto mengungkapkan ada 4 mobil yang digelapkan oknum bidan tersebut. 4 mobil itu digasak dari 2 korbannya. Seorang korban diantaranya ada dirugikan hingga 3 mobil. Adit Prianto mengungkapkan oknum bidan tersebut mendapat keuntungan 30 juta rupiah dari tiap mobil yang digelapkannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Ya, selamat sore rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung melaporkan bahwasannya benar kemarin tim aparat kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan mendapatkan laporan dari masyarakat ataupun penyedia rental mobil yang bernama Anissa Maharani, warga Metro, Kota Metro. Menurut keterangan dari Anissa Maharani yang merupakan korban ini, bahwasannya dia dimintai untuk dipinjamkannya mobil yang milik si Anissa Maharani. Namun sejak 3 hari dari proses peminjaman 10 hari, bidan ini yang berinisial DA yang berdomisili melakukan bidan di daerah Pecoraya Teluk Betung Selatan ini melakukan penggelapan mobil tersebut. Karena berdasarkan keterangan dari Anissa bahwasannya harusnya mobil tersebut sudah sampai 10 hari setelah peminjaman tersebut, namun sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak ada, dan sehingga akhirnya terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh oknum bidan tersebut. Dan menurut keterangan Kapolsek Teluk Betung Selatan, Bapak Kompol Adit, bahwasannya proses masih dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga akan mengungkap pelaku lain. Gitu kan Firdan Tribuners dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Bayu Saputra melaporkan. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Anissa Maharani, seorang korban yang mobilnya digelapkan oleh oknum bidan tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Malam ini kita datang ke Polsek TBS, kenapa nih, Mbak? Untuk menindaklanjuti laporan dari kami yang sebelumnya sih. Untuk penggelapan mobil kami, satu unit Innova warna hitam itu. Yang tutup GPS waktu tanggal 27. Jadi kan si terduga ini dia sudah ditangkap tangan kan tadi malam, digerebek sama polisi. Terus jadi sekarang dia sudah ada mendekam di penjara di sini di Polsek. Jadi polisi minta keterangan tambahan dari kami kan, karena si bidannya sendiri itu dia kurang kooperatif ya, maksudnya itu berkelit lah ya. Iya. Terus juga ternyata tadi malam juga polisi ini juga sudah menangkap 1 orang tersangka perantaranya berinisial H. Dan sekarang masih putus informasi terakhir sama yang berinisial H itu. Nah, boleh tahu Mbak untuk dia pemesanannya dari tanggal berapa, kemudian sampai berapa? Warga Dusun Pengadang, Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dikejutkan dengan adanya penemuan diduga serpihan sebuah roket di areal perkebunan sawit yang baru ditanam milik warga setempat bernama Julius Talib, Senin 1 Agustus. Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan membenarkan terkait ditemukannya diduga serpihan sebuah roket di areal perkebunan milik warga setempat.
Kapolres mengatakan sekira pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Polsek Sekayam menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan telah ditemukannya benda yang diduga serpihan roket di lahan milik warga di Desa Pengadang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Henry Cornelius yang akan melaporkannya. Silakan rekan Henry. Ya, selamat sore Firda. Dapat kami sampaikan bahwa warga Dusun Pengadang, Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dikejutkan dengan adanya penemuan diduga serpihan sebuah roket di area perkebunan sawit yang baru ditanam milik warga setempat yaitu Julius Talib. Nah, terkait itu Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan mengatakan bahwa pada Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 8.30 WIB, Polsek Sekayam menerima informasi dari masyarakat sehubungan dengan telah ditemukannya benda yang diduga serpihan roket di lahan milik warga di Desa Pengadang tersebut. Nah, atas informasi tersebut selanjutnya personel Polsek Sekayam beserta warga dan juga yang lainnya melakukan pengecekan di lokasi. Nah, untuk diketahui serpihan diduga roket tersebut berdiameter yaitu panjangnya 5 meter dan lebarnya 2 meter. Nah, untuk kronologis ditemukannya diduga serpihan sebuah roket tersebut, yaitu pada Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Julius Talib, pemilik lahan, pergi ke kebun miliknya. Hanya sampai di lokasi dia melihat benda yang diduga serpihan sebuah roket sudah berada di tengah-tengah kebunnya. Atas kejadian tersebut, dia memberitahuan ke Kadus Pengadang. Masih mengutip statement dari Kapolres, saat ini pun sudah dilakukan pemasangan polis lain di lokasi penemuan serpihan yang diduga roket tersebut. Nah, kemudian juga diimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati lokasi penemuan serpihan yang diduga roket tersebut untuk mengantisipasi adanya zat radioaktif di benda tersebut. Selain itu juga Polres Sanggau juga melaksanakan koordinasi dengan Polda Kalimantan Barat dalam hal ini Satbrimob Polda Kalbar terkait penanganan penemuan serpihan yang diduga roket tersebut. Nah, sampai saat ini belum diketahui pasti asal dari benda tersebut, akan tetapi pada Sabtu malam sekitar pukul 23.09 WIB sebagian warga Pengadang ada mendengar suara gemuruh dari langit. Nah, selain di Desa Pengadang, benda asing yang belum dapat diidentifikasi juga ditemukan di Tembawang milik JN warga Dusun Nomor 1, Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Nah, benda asing tersebut juga sudah diserahkan ke Polsek Sekayam kemarin, tepatnya Senin 1 Agustus 2022. Nah, benda asing yang belum dapat diidentifikasi tersebut dengan ukuran 124 cm kali 190 cm dan tebalnya 4 mm. Sekian laporan dari kami, Firda. Baik, terima kasih Rian Henry Cornelius dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jakarta, Saudara. Warga bernama Bambang, 53 tahun, mengungkapkan detik-detik robohnya proyek revitalisasi Gor Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Juli siang itu menewaskan dua kuli bangunan berinisial AJ 48 tahun dan IN 23 tahun. Bambang mengatakan saat kejadian terdengar suara bangunan runtuh yang sangat kencang. Suara itu terdengar jelas oleh Bambang saat peristiwa terjadi tengah berada di sekitar Gor Mampang Perapatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Anas Furqon Hakim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Iya, baik Firda dan Tribuners. Peristiwa robohnya material bangunan proyek revitalisasi GOR Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terjadi pada Minggu 31 Juli 2022 sekitar pukul 13:30. Peristiwa itu menewaskan dua pekerja di proyek revitalisasi tersebut, yakni dua pria berinisial IJ dan AN. Keduanya berusia masing-masing 48 tahun dan 23 tahun. Warga sekitar bernama Bambang mengatakan kedua pekerja tersebut tengah
melakukan proses pelepasan material dan sedang melakukan pembersihan di area proyek revitalisasi. Namun tiba-tiba beberapa material bangunan yang berada di lantai atas roboh dan menimpa kedua pekerja tersebut. Imbasnya kedua pekerja tersebut tewas. Salah satu korban diketahui tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara satu korban lainnya sempat menjalani perawatan di RSUD Mampang Perapatan, namun dinyatakan meninggal dunia di hari yang sama, tepatnya sekitar pukul 16.00. Sementara itu, Bambang mengaku mendengar suara reruntuhan yang sangat keras saat terjadi atau robohnya material bangunan di Gor Mampang tersebut. Menurutnya suara tersebut terdengar hingga radius 300 meter dari lokasi kejadian. Bambang mengaku kerap bertemu dengan kedua korban dan mengobrol di depan area Gor Mampang. Ia juga sempat mengingatkan kedua korban tersebut untuk menggunakan alat pelindung diri seperti helm dan juga rompi. Namun peringatan tersebut diduga diabaikan oleh kedua korban yang mengaku ribet atau kerepotan ketika mengenakan alat pelindung diri. Sementara itu, Kapolsek Mampang Perapatan Kompol Supriyadi mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa 7 orang saksi termasuk pemborong proyek revitalisasi Gor Mampang Perapatan. Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan pengelola proyek revitalisasi tersebut. Namun, ia memastikan proses penyelidikan terutama terkait dugaan unsur kelalaian tetap dilakukan pihak kepolisian. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Anas dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang saksi mata bernama Bambang. Dan berikut liputannya untuk Anda. Bisa dijelasin Pak Bambang terkait peristiwa yang terjadi pada minggu siang? Jadi minggu itu kan ada pekerja untuk mau jebol besi. Karena yang lain kan sudah selesai, tinggal yang atas itu segitiga atas itu mudah-mudah. Nah, ketika mereka menjebol baut-baut yang ada itu kan dilobangin, nggak mungkin dia putar pakai alat kan, dilobangin. Nah, ketika penyangga segitiga atas itu nggak ada, otomatis tumpuan ini nggak ada lagi kekuatan. Sementara posisi besi yang sudah dipotong-potong itu cenderung berat ke kanan atau ke selatan. Jadi ketika ini sudah dijebol, nah akhirnya rubuh selatan. Nah, salah satu segitiganya itu mental di balkon, jatuh lagi mental kena kabel, akhirnya baru kena. Pak, besi itu menimpa yang sedang bekerja. Nah, pekerja itu tertimpa antara puing sama besi. Puing tembok ini kan ada segitiganya itu besi, ini atasnya juga besi. Puluhan pedagang pasar 23 Maret melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kota Mobagu. Puluhan pedagang 23 Maret ini menolak untuk direlokasi ke gedung baru yang telah disiapkan oleh pemerintah. Aksi demo ini disambut Wakil Ketua DPRD Syarif Mukodongan, kemudian Roy Kasenda dan Abbas Limbalo. Syarif saat melakukan negosiasi menegaskan kepada para pedagang bahwa mereka berhak menuntut keadilan namun dengan tidak melanggar aturan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Surya Pindondo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Surya. Ya, baik rekan Firda dan sahabat Tribuners dimanapun berada.
Sekitar puluhan pedagang pasar 23 Maret melakukan aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambagu, Sulawesi Utara. Hal ini dipicu karena puluhan pedagang pasar 23 Maret ini menolak untuk direlokasi. Padahal pemerintah telah menyediakan sarana atau tempat bagi para pedagang ini untuk berdagang. Aksi demo ini disambut Sekretaris Dewan dan diteruskan ke anggota DPRD Kota Ambagu. Setelah difasilitasi, para pendemo ditemui langsung Wakil Ketua DPRD Kota Ambagu, Sarifudin Juwaidi Mukhodongan dari Partai Nasdem, bersama Roy Kasenda dari Partai PDI Perjuangan, dan Abbas Limbalo dari Partai PKS. Sarif Mukhodongan mengatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan peninjauan di Pasar 23 Maret. Dan ternyata para pedagang ini berjualan di tempat yang tidak semestinya, karena sudah menggunakan bahu jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Tentunya hal tersebutlah yang membuat pemerintah harus turun dan menertibkannya. Sarif juga menyampaikan bahwa kita tidak boleh menuntut keadilan, kita boleh menuntut keadilan, tapi kita juga jangan melanggar aturan. Karena dari yang saya lihat sendiri, di dalam pasar masih banyak lapak yang kosong dan belum ditempati. Mengapa para pedagang ini berjualan di depan? Karena itu adalah salah satu strategi pedagang agar supaya pembeli tidak masuk sampai ke dalam. Hal itu tidak bisa kita salahkan. Inilah rakyat. Seharusnya kita sebagai pemerintah untuk mengatur hal itu dengan baik. Kesemrautan pedagang di Pasar 23 Maret ini juga terjadi karena instansi terkait tidak mengatur dengan baik sedari awal. Padahal dirinya yakin Wali Kota Ambagu Insinyur Tatong Bara sudah berulang kali menganjurkan agar supaya pasar yang dikelola bisa dikelola dengan baik. Langkah kami dalam waktu dekat ini akan mengundang mereka kembali dan instansi terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat. Oke, demikian rekan Firda, terima kasih. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono memberikan hadiah berupa seekor kambing betina untuk personelnya yang rajin mengikuti gelaran apel. Personel yang beruntung mendapatkan hadiah kambing melalui pengundian itu adalah Bintara Unit atau Banit Idik 1 Satreskrim Polres Bangkalan Bribtu Ahmad Ferry Kuswanto di sela gelar apel pemberian reward dan punishment di lapangan Mako 2 Mapolres Bangkalan bersenin 1 Agustus kemarin. Sebelum pemberian hadiah, gelaran apel rutin pagi yang dipimpin oleh Kasat Samapta AKP Harifi Kohar selaku komandan apel berjalan hikmat. Merdu suara pembacaan Asmaul Husna terdengar kompak dan sayup. Kemudian informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Ahmad Faisal Edo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Baik Firda, selamat sore rekan Tribun dimanapun berada. Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono pada Senin 1 Agustus 2022 memberikan reward kepada beberapa personel yang telah berupaya meningkatkan kinerja. Salah satunya adalah Bribtu Ahmad Ferry Kuswanto yang dihadiahi seekor kambing betina karena Bribtu Ferry sangat rajin melaksanakan gelar apel rutin di tiap pagi. Pembelian kambing oleh Kapolres Bangkalan Wiwit Ari Wibisono tidak lain untuk memberikan kesempatan bagi para anggota mempunyai usaha atau ladang bisnis di luar kedinasan, namun tidak mengganggu aktivitas kedinasannya. Selain itu, Kapolres Bangkalan juga memberikan dedikasi yang tinggi kepada 14 personel Satreskrim Polres Bangkalan dan Polsek Lampis dalam upaya pengungkapan dan penangkapan 5 sindikat pelaku curanmor. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari
Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 4 personil kepolisian Resor Kabupaten Polewali Mandar atau Polman menjadi korban pembacokan. 4 personil tersebut dibacok pelaku saat mengungkap kasus narkoba. Insiden pembacokan tersebut terjadi di Desa Puceda, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman pada Senin 1 Agustus kira pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kapolres Polman, AKBP Agung Budi Laksono mengatakan 2 personil Polda Sulbar dan 2 personil Polres Polman menjadi korban pembacokan saat mengungkap kasus narkoba jenis sabu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Kamarudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kamarudin. Ya, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa benar 4 personil dari kepolisian menjadi korban pembacokan saat mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Desa Nepo, Kecamatan Dusun Puceda, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. AKBP Budi Laksono, Kapolres Polman, menjelaskan kronologi insiden tersebut. Dia mengatakan bahwa berawal dari adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Dit Narkoba Polda Sulbar bersama personil Sat Narkoba Polres Polman yang dipimpin oleh Tandikini terhadap salah satu tersangka atau terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yakni atas nama Rizal, warga Desa Karomba, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polman. Pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram di tangan Rizal. Dan setelah dilakukan interogasi, polisi mendapat pengakuan dari Rizal bahwa barang haram tersebut atau narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari salah satu pelaku atas nama Anci, warga Desa Nepo, Dusun Puceda. Sehingga pada saat itu AKBP Budi Laksono menjelaskan bahwa pada saat itu petugas narkoba atau petugas polisi Sat Narkoba Polres Polman langsung mendatangi rumah Anci dan hendak melakukan penangkapan terhadap dugaan pelaku penyalahgunaan tersebut. Namun pada saat itu di mana saat hendak menangkap Anci, pelaku tindak pidana narkoba, Anci mengamuk dan langsung mengambil parang di belakang pintu rumahnya dan melakukan pembacokan terhadap 4 personil yang saat itu bertugas. Diketahui bahwa 4 personil tersebut terdiri dari 2 personil dari Polda Sulbar dan 2 personil dari Polres Polman. Dari Polda sendiri atas nama AKP Tandikini, dia mengalami luka terbuka di bagian lengan kanan. Dan juga ada Bribtu Ervandi, anggota Polres Polman, juga mengalami luka pada tangan sebelah kanan, luka juga terbuka pada telapak tangan sebelah kiri. Selain itu ada juga Bribtu Rahmat, dia terluka pada jempol sebelah kanan, dan Bribtu Wahyudi luka juga pada tangan sebelah kanan. Sehingga pada saat itu 4 personil setelah menangkap pelaku atas nama Anci, korban yang mendapat pembacokan itu langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dan langsung dirujuk ke RSUD Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini pelaku sudah diamankan atas nama Anci, sudah diamankan di Polres Polman, dan juga atas nama Rizal yang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba sudah diamankan di Polres Polman. Demikian Firda yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Kamarudin dari Tribun Sulbar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Polman AKBP Agung Budi Laksono. Berikut liputannya untuk Anda. Biar gambarnya lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam rekan-rekan. Kami
malam ini hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 telah mengadakan pengungkapan dan pengembangan kasus narkotika jenis sabu-sabu, di mana personel kami dari Polda Sulawesi Barat dan Polres Polma, kebetulan Polda Sulawesi Barat, Pak Kanit Narkoba AKP Tandigini, di backup 2 personil kami dari Polres Polman mengembangkan Puluhan lukisan hasil karya seniman lokal di Kabupaten Bekasi dipentaskan dalam pameran Bulan Bung Karno 121 di Museum Gedung Juang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada 1 hingga 4 Agustus 2022. Selain bisa dinikmati, lukisan tersebut juga dijual kepada masyarakat yang mengagumi seni gambar hasil tangan para seniman yang tergabung dalam komunitas seniman Kabupaten Bekasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Rangga Baskoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rangga. Selamat sore Tribuners. Seorang seniman memiliki gayanya masing-masing untuk mengekspresikan gagasan lukisannya tersebut. Seperti seniman asal Kabupaten Bekasi bernama Onin Sontani. Onin yang tergabung dalam komunitas seniman Kabupaten Bekasi melukis mengenai misteri sosok Presiden Indonesia yang ke-8 pada pemilu 2024 mendatang. Lukisan tersebut kini dipajang pada pameran Bulan Bung Karno di Museum Gedung Juang, Tambun Selatan. Onin menceritakan bahwa lukisan itu merupakan hasil gagasannya mengenai misteri siapa sosok yang akan menjadi Presiden Indonesia pada 2024 mendatang. Oleh sebab itu, Onin menggambarkan beberapa sosok tokoh politik yang diprediksi hendak maju dalam kontestasi pemilihan presiden yang nantinya bakal menjadi pemimpin negara Republik Indonesia yang ke-8. Dikarenakan masih menjadi misteri, sosok tersebut digambarkan hanya secara siluet berwarna hitam. Adapun beberapa sosok yang digambarkan oleh Onin seperti Wiranto, Prabowo, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan sosok presiden terdahulu. Karya seni tersebut digambarkan menggunakan cat minyak di atas 8 buah kanvas berukuran kecil sehingga total memiliki lebar 180 x 120 cm. Oni menjelaskan bahwa membutuhkan waktu 3 bulan untuk bisa menggambar lukisan tersebut. Terkait harganya yang dibanderol sebesar 5 miliar rupiah, Oni mengatakan bahwa lukisan tersebut merupakan salah satu hasil karya terbaiknya sejak ia berkecimpung di dunia seni lukis secara profesional. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang seniman bernama Onin. Berikut liputannya untuk Anda. Tema atau ide gagasan misteri politis. Misteri dalam kamus bahasa Indonesia artinya sesuatu yang masih belum jelas, masih menjadi teka-teki, masih belum terungkap rahasianya, yang politis dalam kamus bahasa Indonesia yang berhubungan dengan politik. Politik itu disebut berhubungan dengan tata negara, ya, pemerintahan dan sebagainya. Nah, maka karya saya ini untuk menuju ke ide gagasan itu, saya cari tokoh-tokoh politik, baik yang terdahulu yang sudah tidak ada maupun yang sekarang. Kemudian saya pilih pose-posenya sesuai dengan penampilan khasnya. Kemudian saya rubah menjadi siluet yang artinya tidak ada wajahnya. Agar apa? Ya tadi misteri, apresian atau penikmat menduga-duga, menerka-nerka sampai ujung-ujungnya apa sih peristiwa yang saya angkat yang menjadi misteri ini? Seperti Survei, orang senang kalau bisa Survei, senang misteri. Ini calon. Bagi saya tegaskan, sebelum hasil pemilu 2024 terjadi, hal itu masih berupa misteri atau teka-teki.
Virus Citayam Fashion Week merebak sampai ke kota Parepare. Di kota Parepare sendiri kegiatan itu tak dilakukan di jalan umum atau zebra cross, namun menggunakan pelataran Tugu Cinta Sejati Habibie Ainun di Jalan Bau Masepe, Kecamatan Ujung. Berbeda dengan pencetusnya, Parepare Fashion Week bantu promosi produk UMKM lokal. Dengan pakaian serba hitam, model Parepare Fashion Week berjalan dengan bergaya sambil memegang produk lokal tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muhammad Yaumil yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yaumil. Ya, baik rekan. Jadi yang bisa saya sampaikan dari Parepare Fashion Week ini adalah bahwa ada sekumpulan influencer, terus model dan duta pariwisata yang memperagakan atau mengambil ide dari Citayam Fashion Week. Tapi di kota Parepare ini berbeda karena juga menggandeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya atau HIPMI. Nah, di Parepare Fashion Week ini Tribuners model-model ini berjalan seperti dan bergaya terus memegang produk-produk lokal. Nah, jadi tujuan daripada Parepare Fashion Week ini selain bergaya dan juga tentunya mempromosikan produk-produk UMKM lokal yang ada di kota Parepare. Selain itu, seperti yang saya sebutkan tadi, Tribuners, bahwa ada duta pariwisata. Nah, Tugu Cinta Sejati Habibie Ainun merupakan salah satu lokasi pariwisata yang juga dipromosikan pada Parepare Fashion Week kemarin yang dilaksanakan di Tugu Cinta. Nah, dari yang bisa kita lihat dari situ, Parepare Fashion Week itu bahwa selain bergaya juga mempromosikan UMKM lokal dengan tujuan agar adanya produk-produk lokal ini lebih terkenal, lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas. Melalui Parepare Fashion Week ini dan berkolaborasi dengan HIPMI, kemudian diharapkan dapat mengangkat produk-produk lokal Parepare. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan Yaumil dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari koordinator kegiatan Ayu Wulandari. Berikut liputannya untuk Anda. Ini hari ini apa yang dilakukan? Jadi maksudnya mumpung sekarang lagi viral di Fashion Week, jadi kita manfaatkan. Cuman kita versi beda, ya. Jadi yang biasanya orang pakai badan jalan, kita tidak, ya. Kita di sini karena kenapa? Tujuannya untuk memperkenalkan itemnya Parepare, ya. Selain itu juga kita mau perkenalkan beberapa produk UMKM yang ada di Parepare, ya insya Allah semoga lancar. Gitu. UMKM seperti apa tuh? Kenapa? Ada beberapa seperti all shop, kuliner, ya. Jadi biar semua orang tahu bahwa oh di Parepare ada seperti ini, ya begitu. Oke, siapa nama lengkap Kak? Ayu Wulandari Dai Hasan. Mbak, apa bedanya ini sama Fashion Week di tempat lain? Beda, karena ada beberapa perbedaannya. Yang pertama kita ini terdiri dari betul-betul fashion model catwalk, ada dari duta pariwisata, dan ada influencer, ya. Gitu. Terus kita juga tidak pakai badan jalan karena kita paham. Pelataran aja ya? Kenapa? Cuma pakai pelataran aja ya? Betul. Cuma pakai pelataran di sini saja. Gitu. Basuki Cahayapurnama alias Ahok batal melaporkan Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ke polisi. Laporan tersebut terkait Kamarudin yang diduga menyinggung pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi. Kuasa hukum Ahok Ahmad Ramzi mengungkapkan, laporan tersebut dianggap hanya membuang waktu oleh kliennya. Hal itu diungkapkan Ramzi saat dikonfirmasi soal Ahok polisikan Kamarudin pada Selasa 2 Agustus. Ramzi menuturkan hingga kini Ahok belum menerima permintaan maaf dari Kamarudin Simanjuntak soal pernyataannya yang menyebut nama kliennya dalam kasus Brigadir J. Sebelumnya pada Senin 25 Juli lalu, Ahmad Ramzi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi perihal pernyataan Kamarudin yang dinilai menyeret-nyeret nama Ahok dalam kasus Brigadir J. Berdasarkan hasil konsultasi antara dirinya dengan penyidik, Ramzi menyebut kasus ini sudah bisa dilaporkan secara resmi ke polisi. Ia juga telah memiliki beberapa bukti untuk memolisikan Kamarudin Simanjuntak akibat menyamakan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J dengan penistaan agama yang menjerat Ahok beberapa tahun lalu. Menurut penyidik, kasus tersebut sudah cukup unsur mengaitkan pencemaran nama baik dan berita bohong.
Sebelumnya, Ahok memprotes pernyataan Kamarudin Simanjuntak soal mengaitkan kasus kematian Brigadir J dengan pernikahannya dengan Puput Nastiti Devi. Tanpa alasan yang jelas, Kamarudin Simanjuntak mengaitkan fenomena itu sama dengan pengungkapan kasus Brigadir J. Kamarudin berujar jika saat itu Ahok diduga selingkuh dengan istri sahnya Veronica Tan, padahal saat itu Ahok sedang di penjara. Ia justru mempertanyakan kapan Ahok dan Puput pacaran dan tiba-tiba bisa menikah. Permasalahan itulah yang dikaitkannya dengan pengungkapan kasus kematian Brigadir J saat ini. Ramzi menilai pernyataan Kamarudin adalah bentuk pencemaran nama baik. Setelah dilakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo belum merilis perkembangan penyidikan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan tim sus sangat berhati-hati dalam penyelidikan kasus tersebut. Dedi mengatakan tim membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam penyidikan tersebut. Sehingga Polri meminta agar semua pihak bersabar. Tim usutan Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo yang dibentuk khusus menyidik kasus ini tengah bekerja keras dalam menangani kasus secara scientific crime investigation. Dedi mengatakan tim sus bekerja secara maksimal dan tengah memproses pembuktian secara ilmiah. Sebelumnya diketahui Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae pada Jumat 8 Juli lalu. Baku tembak tersebut disebut Polri terjadi di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Masih menurut keterangan polisi, Brigadir J tewas ditembak lantaran akan melakukan pelecehan dan menodongkan pistol kepada istri dari Irjen Ferry Sambo. Dalam kasus tersebut, pihak kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan. Yang satu diantaranya adalah soal hasil autopsi yang dilakukan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut pengacara, di tubuh Brigadir J bukan hanya luka tembak yang diterima, melainkan adanya luka lain di bagian wajah, leher, ketiak, dan hingga kaki. Hal ini yang menjadi dasar pihak keluarga meminta dilakukan autopsi ulang kepada jenazah Brigadir J. Polri sendiri belakangan telah melakukan autopsi ulang. Autopsi tersebut digelar di Jambi pada Rabu 27 Juli dengan melibatkan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Puslapor terkait dua senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Glock 17 dan senjata AS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya, ini didalami terus oleh Lafor, kemudian juga tadi hadir dari Nafis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Setelah pendalaman ini, nanti Pak Dirpidum tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar. Ya, karena tim sus bekerja tetap mengedepankan satu ketelitian, kecermatan, juga kehati-hatian. Ya, karena kerja tim sus nanti ini akan disampaikan secara komprehensif dan memiliki konsekuensi juridis. Ini yang saya minta kepada rekan-rekan untuk bersabar, biarkan tim sus bekerja secara maksimal, dan proses pembuktian secara ilmiah ini harus menjadi standar operasional di dalam proses penyidikan. Ya. Kemudian juga untuk kasus yang di Polda Metro Jaya, saat ini sudah ditangani oleh tim sus, ya, di bawah Kadinsidiknya Pak Dirpidum. Kenapa itu kita lakukan? Dalam rangka untuk efektivitas, efisiensi manajemen penyidikan, agar proses penyidikan yang dilakukan oleh tim sus betul-betul cepatnya bisa kita ungkap terang-terangnya kepada masyarakat, tentunya dengan berdasarkan pembuktian secara ilmiah. Muncul nama Bribka Riki yang diduga merupakan saksi mata penting dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selama ini nama Bribka Riki tidak banyak disorot publik terkait penembakan yang dilakukan oleh Baradae tersebut. Padahal saat kejadian, Bribka Riki juga berada di rumah dinas yang berada di Kompleks Polri Duren 3 Utara 1, nomor 46 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli lalu.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan saat kejadian adu tembak antara Brigadir J dengan Baradae, Ricky berada di lantai dasar rumah dinas tersebut. Menurut pengakuan Baradae, tiba-tiba saat itu dia mendengar suara teriakan istri Ferry Sambo dari kamar yang juga di lantai dasar. Lantaran mendengar teriakan yang cukup kencang, apalagi sampai namanya juga dipanggil oleh istri Ferry Sambo, Baradae langsung bergegas turun. Namun Damanik tak membeberkan lebih detail terkait di mana posisi ajudan bernama Ricky saat peristiwa penembakan antara Brigadir J dan Baradae tersebut. Padahal di keterangan yang didapat Komnas HAM saat itu Bribka Ricky juga berada di rumah dinas Ferry Sambo. Setelah terlibat adu tembak di mana tembakan dari Baradae membuat Brigadir J tersungkur, Baradae tak berhenti sampai di situ. Ia kemudian menembak 2 kali Brigadir J dari jarak dekat untuk memastikan Brigadir J telah tak bernyawa. Jika mendengar kesaksian Baradae seperti yang diceritakan Komnas HAM, maka setidaknya ada 4 orang di dalam rumah dinas saat penembakan tersebut terjadi. Mereka adalah Putri Chandrawati, istri dari Irjen Ferry Sambo, kemudian Baradae, Brigadir J, dan juga Bribka Ricky. Namun informasi lain muncul, kabarnya ada seorang lagi asisten rumah tangga atau ART yang berada di rumah dinas tersebut saat penembakan terjadi, namun kabar ini masih terus dikonfirmasi. Sebab Komnas HAM sebelumnya telah memeriksa seorang ART, namun belum dijelaskan posisi ART dimaksud saat kejadian. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap ajudan dan asisten rumah tangga Kadif Propam nonaktif Irjen Ferry Sambo Senin 1 Agustus. Sejumlah ajudan dan ART Ferry Sambo menjalani pemeriksaan di gedung Komnas HAM Jakarta Pusat. Khairul Anam mengungkapkan pihaknya mendapatkan informasi terkait hasil tes PCR sebelum pihaknya memeriksa petugas kesehatan. Selain itu, pihak Komnas HAM mendapatkan dokumen yang memperkuat konstrain waktu kejadian tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Yang menambahkan Komnas HAM akan memintai keterangan Puslap 4 Polri terkait uji balistik yang menyangkut kematian Brigadir J. Diketahui ajudan dan ART Ferry Sambo telah mendatangi gedung Komnas HAM Jakarta Pusat pada Senin 1 Agustus lalu. Mereka memenuhi panggilan Komnas HAM untuk menjalani pemeriksaan terkait baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Salah satu ajudan yang diperiksa pada Senin merupakan ajudan yang pekan lalu belum bisa hadir dalam pemeriksaan pada Selasa 26 Juli. Sebelumnya Komnas HAM sudah meminta keterangan 6 dari 7 ajudan Ferry Sambo termasuk Baradae. Selain 7 ajudan Ferry Sambo, Komnas HAM juga sudah memanggil tim forensik Polri yang melakukan autopsi dari jenazah Brigadir J. Kini Komnas HAM telah mengantongi rekaman CCTV dan data rekaman seldam di beberapa lokasi sebelum kematian Brigadir J. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari keterangan dari 2 komisioner Komnas HAM. ADC dari Irjen Ferry Sambo. Yang kedua kemudian asisten rumah tangga dari Pak Ferry Sambo dan Bu Putri. Terus satunya itu nggak datang, yaitu petugas kesehatan yang pada hari Jumat melakukan tes PCR kepada beberapa orang yang ada di rumah pribadi di Jalan Saguling. Itu kira-kira proses hari ini, dan kemudian memang kami mendapatkan pengaduan yang cukup signifikan. Kenapa signifikan? Karena melengkapi keterangan yang sudah disampaikan pada minggu lalu oleh ADC yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami memperoleh bukti tambahan terkait dengan PCR. Artinya sudah ada hasil dari tes PCR yang dilakukan oleh di rumah Saguling. Ini ada apakah ada penilaian berbeda? Kemudian juga sebenarnya kan tadi Bapak bilang ada menambahkan keterangan lebih kaya. Mungkin bisa dijabarkan poin pentingnya, apakah ada fakta baru yang oleh Komnas HAM? Salah satu yang membuat ini kaya misalnya yang terkait apa yang terjadi di Magelang. Ya, kami ditunjukkan dokumen hukum, ya, nggak bisa kami tampilkan. Terus karena itu harus kita verifikasi. Terus kami juga diperkaya cerita-cerita yang terkait di Magelang. Mungkin itu. Pak, ini ADC-nya ini ADC yang ikut Pak Sambo dari Jogja ke Jakarta atau bukan, Pak? Infonya
infonya kan ada ADC yang ikut Pak Sambo dari Jogja ke Jakarta. ADC yang diperiksa hari ini, ADC yang dimaksud itu bukan Pak? Semua ADC yang sudah dipublikasi dan teman-teman media juga mengetahuinya, ya itu pada saat ini sudah kami periksa. Pak, berdasarkan pengacaranya dari Brigadir J itu kan ada temuan bahwa berdasarkan hasil otopsi ini otak dari Brigadir J, maaf, ini pindah ke perut nih. Tanggapan dari Komnas HAM seperti apa? Yang pertama adalah kami menunggu hasil otopsi kedua pasca ekshumasi kemarin. Kami percaya ya kalau dalam penjelasan dari ketua tim yang melakukan otopsi itu di Jambi dilakukan oleh berbagai profesor dari berbagai universitas, ya kami akan tunggu itu saja. Ya, ada baiknya memang soal-soal terkait forensik, terutama kedokteran forensik. Viral di media sosial, video menampilkan peristiwa benda asing yang diduga meteor melintas di langit Lampung. Hal itu kemudian dikonfirmasi oleh peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaludin pada Minggu 31 Juli. Peristiwa tersebut merupakan sebuah roket bebas peluncuran modul stasiun antariksa milik Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang jatuh di Samudra Hindia. Dari pantauan Pusat Riset Antariksa BRIN melalui situs pemantauan secara real-time, sisa roket milik Tiongkok tersebut jatuh pada Sabtu 30 Juli pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Sampah roket tersebut jatuh tak terkendali memasuki atmosfer bumi. Bahkan serpihannya juga melintasi wilayah Sarawak, Malaysia. Dari data yang didapat, bobot sampah antariksa JZ-5B tersebut sekitar 20 ton dengan ukuran 30 meter. Dengan ketinggian 120 km terpantau sampah antariksa RRT tersebut juga melintasi Sumatera bagian selatan dan Kalimantan Barat. Thomas menegaskan sampah antariksa tersebut tak berbahaya bagi biota laut di Samudra Hindia. Data orbit menunjukkan titik jatuh sampah antariksa itu berada di barat daya Indonesia. Thomas mengungkapkan apabila ada warga yang melihat adanya objek langit yang jatuh tersebut untuk segera melapor ke Pusat Riset Antariksa BRIN melalui emailnya perantariksa@brin.go.id. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!